Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GPPN Project tentunya. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk obrolan kali ini kita akan bahas bagaimana sih untuk mengerjakan sebuah tangki yang udah kita kelupas habis seperti ini untuk catnya. Ibaratnya udah kita kerok teman-teman. Bagaimana step by step untuk mengerjakan media tangki yang catnya udah dari nol seperti ini. Nah, ini udah kita kerok habis teman-teman. Ini dan ini udah kita sanding. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kuncinya teman-teman ketika menggarap media besi, terutama tangki motor seperti gini, tangki motor atau pelek-pelek motor, itu sebelum naik ke cat itu atau tahap selanjutnya lah, itu teman-teman yang harus dipahami yang pertama itu pengamplasan. Karena media tangki yang udah dikelupas habis seperti gini, pondasi awal itu memang kita akan dituntut untuk tahap pengamplasan atau istilahnya kita buat pondasi yang bagus teman-teman. Nah, kita amplas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tadi tak pakai amplas ukuran 240 amplas warna coklat. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, step yang kedua atau tip yang kedua, usahakan tangkinya ini kalian jemur dulu teman-teman. Nah, hangat seperti gini. Usahakan jangan dalam kondisi dingin. Usahakan udah kalian jemur atau istilahnya minimalnya tangkinya itu hangat seperti gini teman-teman. Panas pun ya gak masalah. Nah, seperti ini. Ini udah kita kelupas habis luar dalam. Nah, kita kelupas habis sampai luar dalam teman-teman. Ini udah kita bersihkan, udah kita amplas juga. Nah, untuk step selanjutnya ini seperti apa, Mas? Nah, step selanjutnya di sini kita akan gunakan epoksi primer. Kenapa kita gunakan epoksi primer? Karena ini media besi teman-teman yang bakal nanti ada karat teman-teman. Jadi untuk meminimalisir atau menanggulangi hal tersebut, kita gunakan epoksi primer yang ada atau mengandung anti karatnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama tuh teman-teman harus, semisal udah sampai ke nol seperti ini atau udah nyampe ke plat seperti gini, itu ngamplasnya harus bagus seperti ini teman-teman, atau baretannya harus agak dalam seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman harus pahami dan usahakan bersih teman-teman. Bersih, udah kalian cuci bersih pakai air sabun, lalu yang kedua kalian jemur. Usahakan sebelum naik epoksi dia dalam kondisi hangat. Tujuannya apa? Supaya epoksinya nanti lebih merekat dengan sempurna. Oke, lanjut saja kita ke proses epoksi teman-teman. Oke, paham ya? Jadi untuk video kali ini kita akan bahas bagaimana sih ketika kita dapat project tangki seperti ini atau media-media lain yang berbahan besi supaya hasilnya lebih maksimal. Berikut juga bahan-bahan yang ideal atau bagus ketika kita pakai pada pekerjaan seperti ini. Oke, lanjut. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah beberapa penjelasan sudah saya sebutkan di awal, di sini kita lanjut untuk aplikasi epoksi primer. Kenapa kita pakai epoksi primer? Karena untuk mencegah karat teman-teman. Jadi setelah media plat, lalu kita naik epoksi yang namanya epoksi primer. Di sini untuk epoksi sendiri kita pakai epoksi dari Alpha Gloss. Nah, ini keterangan yang tertera pada buku panduan dari Alpha Gloss. Di sini epoksi primer surfacer. Untuk mixing rasio atau rasio di sini 414. Jadi 4 base epoksinya, 1 hardener atau pengering. Jadi 4, 1 dan 4-nya itu thinner. Di sini untuk keris sentuh sekitar kurang lebih 20 menit. Untuk siap amplas di sini kurang lebih 3 jam. Jadi menurut saya ini agak cepat ya. Ini pertama kali saya coba untuk epoksi primer dari Alpha Gloss seperti ini. Ini kalengnya warna merah, epoksi primer surfacer. Jadi untuk video kali ini juga berbagi tips ya teman-teman, untuk panduan buat kalian yang
ingin melakukan pengecetan sebuah tangki yang udah dihabiskan catnya sampai ke plat, untuk tahapan itu mulai dari awal udah saya jelaskan ya tadi ya. Jadi untuk pengamplasan, lalu media itu jangan sampai ke dalam kondisi lembab atau dingin teman-teman. Tujuannya apa? Kalau dingin takutnya nanti daya rekat dari epoksinya kurang. Jadi usahakan dijemur dulu ya sekitar 15-30 menit. Tangki atau media platnya itu agak hangat, baru bisa kalian naik ke tahap selanjutnya. Oke. Di sini untuk aplikasi epoksinya sendiri kita coba naik sebanyak 2 lapis. Untuk jedanya ya sekitar 5 menit lah. Kita kasih jeda di sekitar 2 menit. Lalu untuk rekomendasi spray gun untuk aplikasi epoksi seperti gini ya, saya sarankan menggunakan spray gun yang agak gede teman-teman ya, di atas titik 1 lah untuk nozzle, bisa 1.2 atau 1.3 lah. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan hasil tembakan epoksi dari yang teman-teman aplikasikan itu supaya lebih berdaging teman-teman. Karena untuk epoksi sendiri yang dibutuhkan dia ketebalan. Jadi usahakan atau rekomendasi dari saya itu menggunakan spray gun yang agak gede, semisal kayak F75 dan kawan-kawannya. Ini setelah kita aplikasi sebanyak 2 lapis, kita dapat seperti gini. Epoksinya warna grey, ini mengkilat ya ketika masih basah. Dan ini setelah saya inapkan 1 malam. Jadi kalau keterangannya itu kan 3 jam kurang lebih, tapi di sini karena pengerjaan ini memang saya maksimalkan, saya tuntut atau saya ingin hasilnya maksimal, ini saya inapkan 1 malam, jadi ini keesokan hari. Nah tangkinya setelah kita epoksi bisa terlihat seperti gini, bagian-bagian yang penyok-penyok. Nah ini epoksinya kering teman-teman. Nah seperti ini saya kuku, dia keras banget, ini nginep 1 malam. Jadi kemarin kita aplikasi epoksinya, kita dapat epoksi seperti gini. Jadi sekaligus review juga sih epoksi dari Alpha Gloss. Ini nginep 1 malam, ini keras banget teman-teman. Dia teksturnya licin. Nah tahap selanjutnya di sini kita lanjut amplas teman-teman sebelum naik ke dempul. Tujuannya apa? Karena ini hasil epoksinya ini licin teman-teman. Ketika kita paksa naik dempul di atasnya, takutnya itu daya rekat dari dempulnya itu kurang kuat. Jadi di sini kita amplas. Nah amplas yang kita pakai ukuran berapa? Di sini bisa 360 atau 400. Nah kebetulan ini kita pakaiin amplas ukuran 400. Kita pakai amplas metode dry sanding atau ibaratnya amplas kering. Nah setelah kita amplas, terlihat bagian-bagian yang membutuhkan cover dari dempul. Nah ini sebelah sini nih parah teman-teman, ini kayaknya pernah penyok lalu digerinda lalu dialas lagi. Ini bagian sini nih teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini kondisi sudah kita amplas. Oke lanjut. Di sini untuk dempul kita 1 paket juga, kita pakai dari Alpha Gloss. Ini dempul warna putih. Oke, kita lihat di katalognya atau di buku panduan di sini Alpha Gloss X, dempul CHPO kualitas premium dengan warna base putih. Jadi ini dempul putih ya. Amplasan ekstra enteng, daya rekat excellent dan teksturnya lembut. Di sini rasionya 100 untuk dempul, 1 atau 2 itu untuk hardener. Ini jenis hardenernya CHPO ya. Ini 3 menit untuk flash off nya, dan untuk pengeringannya ini kurang lebih di 3 jam di cuaca bagus teman-teman. Oke di sini tak lanjut untuk penjelasan dempulnya. Jadi ini dempul yang tak pakai ini Alpha Gloss juga teman-teman. Ini dempul putih. Untuk rasio yang tertera pada anjuran dokter atau keterangan kaleng di sini 100, perbandingannya ibaratnya itu 100 untuk dempul, lalu 1 atau 2 untuk hardenernya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak ya untuk hardener. Jadi perbandingannya itu semisal 100, 10%-nya itu hardener teman-teman.
Jadi kalau kebanyakan hardener itu dia keringnya lambat. Jadi jangan salah, kalau kebanyakan hardener malah keringnya lambat. Jadi harus sinkron dan harus pas teman-teman. Di sini untuk tahap dempul kita bahas juga. Jadi dempulnya itu jangan langsung tebel pada saat itu juga teman-teman. Takutnya apa, nanti ambles ketika udah umur beberapa bulan untuk media tangkinya. Jadi untuk dempulnya usahakan tipis, jadi usahakan bertahap. Oke, setelah dempul ini dirasa kering kurang lebih sekitar 3 jam sambil saya jemur. Di sini kita lanjut sanding. Untuk sanding sendiri di sini kita metode air. Ini amplas yang tak pakein untuk start pertama. Amplas yang tak pakai ukuran 240 karena ini dempulnya tidak terlalu tebal. Jangan lupa menggunakan tatakan kayu seperti ini. Bisa menggunakan tatakan kayu atau media-media lain yang sekiranya datar. Tujuannya apa? Untuk hasil pengamplasan dari kalian semua itu bisa flat teman-teman, atau istilahnya meminimalisir terjadinya dempul yang gelombang. Jadi untuk media atau tangki yang rata seperti gini usahakan menggunakan tatakan teman-teman. Itu untuk mendapatkan hasil dempul yang benar-benar flat. Nah, setelah amplas ukuran 240 selesai, di sini kita balas menggunakan amplas ukuran yang lebih halus teman-teman. Di sini tak pakai amplas ukuran 400. Ini amplas yang tak pakai amplas warna coklat. Di sini saya menggunakan tatakan sendal atau karet. Yang penting jangan terlalu ditekan teman-teman. Nah, kita dapat hasil macam kayak gini. Nah, ini setelah kita seleksi total, jadi hasil dempul yang kita dapat seperti ini, hasil pengamplasan yang kita dapat seperti ini. Dan ini udah kita keringkan. Dan untuk tahap selanjutnya setelah dempul seperti gini, nah teman-teman bisa lihat ini untuk bagian nut kita usahakan semirip mungkin dengan original. Jadi fungsi dari ngamplas menggunakan tatakan kayu atau media yang lurus atau datar banget itu untuk menata atau membuat nut seperti ini teman-teman. Jadi untuk ngamplasnya jangan ngasal ya, jadi gunakan tatakan yang datar untuk mendapatkan hasil dempul yang flat. Oke, tahap selanjutnya di sini kita naik epoksi lagi teman-teman untuk mengcover dempul itu sendiri. Di sini kita satu paket juga, ini kita pakai Alpha Gloss. Ini epoksi fillernya dari Alpha Gloss, ini kalengnya biru, Alpha Gloss Max. Untuk rasio sendiri yang udah saya baca di katalog maupun di kalengnya, ini untuk rasio 41 dan thinner di 20%, jadi 412 teman-teman. Untuk jenis atau warna dari epoksi ini sendiri, dia epoksinya warna grey teman-teman. Untuk pengaplikasian sendiri, ketika kita tembak di atas dempul seperti gini jangan langsung tebal. Tujuannya apa? Takutnya ketika kita tembak epoksi di atas dempul seperti gini langsung tebal misal, takutnya dempulnya itu tidak kuat atau nanti banyak meresap ke pori-pori dempul. Karena untuk dempul ini sendiri dia pori-porinya lebih banyak dibanding cat teman-teman. Jadi kita tembak tipis dulu, lalu kasih jeda, kita pertebal di lapis yang kedua. Untuk ngomongin lapisan, bisa idealnya kita tembak 2 lapis teman-teman. Nah, ini kita dapat hasil seperti ini. Ini udah kita tembak epoksi filler di atasnya 2 lapis, dan kebetulan udah kita amplas juga teman-teman, tanggung. Jadi udah kita amplas untuk epoksinya. Ini epoksinya kita amplas menggunakan amplas ukuran 400, dan setelah kita aplikasikan epoksi filler ini kita diamkan 1 malam. Jadi kemarin ya kita tembak epoksi di atas dempulnya. Jadi ini udah keesokan hari, dan ini udah siap kita naik cat teman-teman. Oke, mungkin videonya ini udah panjang ya, jadi kita sambung untuk di video selanjutnya untuk tahap base coat maupun clear coatnya teman-teman. Semoga video ini menjadi referensi dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang baru belajar seperti saya di dunia painting seperti ini. Oke, kita lanjut di video selanjutnya teman-teman untuk naik base coat dan clear coat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye.